Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 psikologi terdiri dari Mbak Reva. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sastra Mafilia. Perkenalkan, nama saya Marsana Ora Garisawanto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lufan Alanwari. Izin presentasi mengenai psikologi perkembangan dan teori belajar menurut Al-Quran Hadis, serta apa sih landasan-landasan yang menyertai pengembangan dari teori belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan teori belajar. Apa sih landasan pengembangan teori belajar itu? Landasan pengembangan teori belajar adalah proses di mana belajar mengajar terjadi, di mana informasi yang kita dapat terjadi, dan juga bagaimana proses terjadinya belajar mengajar tersebut. Nah, teori belajar dapat disimpulkan dengan penelitian. Jadi penelitian dan teori belajar itu berhubungan, karena di dalam teori belajar pasti ada sebuah penelitian dan juga sebuah pengajaran, pembelajaran, itu semua ada di sebuah pembelajaran tersebut, dalam teori tersebut. Teori belajar menjadi dasar untuk mengembangkan model pembelajaran yang efektif, seperti di kelas atau di manapun. Yang penting ada guru dan juga peserta didik. Dan juga teori belajar memiliki peran penting dalam merancang teknologi pendidikan yang efektif. Nah, contoh landasan teori belajar seperti pada penelitian, pada pendidikan, karakter. Nah, contoh penelitian di pendidikan itu ada seperti pengalaman proses dan pertumbuhan. Jadi kita itu kan semasa kecil sampai dewasa kan kita sekolah, kita menuntut ilmu sampai di mana-mana itu termasuk pertumbuhan. Apapun yang kita dapat dari kita kecil sehingga kita dewasa, itu adalah sebuah ilmu dari pertumbuhan yang kita lakukan selama ini. Penelitian tentang karakter itu kan ada tiap orang, seperti si A mempunyai karakter egois dan juga si B punya karakter dermawan. Nah, kedua belah pihak ini berbeda karakternya. Jadi kita sebagai manusia dalam teori belajar ini kita menganalisis manusia itu memiliki karakter berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda karakter, setiap orang berbeda-beda sifat asli. Dan di sini kita belajar bagaimana kita memahami sesama lain. Materi kedua akan disampaikan oleh teman saya. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang apa sih psikologi perkembangan itu. Nah, psikologi perkembangan itu yaitu mempelajari tentang perubahan dan perkembangan manusia. Nah, psikologi perkembangan itu ada 3. Yang pertama itu fisik, kognitif, dan emosional. Nah, di tahap fisik ada beberapa, itu seperti faktor genetik. Nah, faktor genetik itu bisa diturunkan dari ayah atau ibu atau kita yang baru. Faktor genetik itu bisa dari rambut, warna bola mata, dan bentuk badan. Selanjutnya ada faktor gizi. Faktor gizi itu mempengaruhi perkembangan psikologi seperti apa yang kita makan. Contohnya kita meminum air mineral juga. Kita membuat kita segar atau stres itu bisa membuat perkembangan psikologi kita itu baik. Nah, selanjutnya ada faktor lingkungan. Peran lingkungan dalam perkembangan psikologi itu sangat penting. Soalnya misalnya kita ada di lingkungan yang positif vibes ya, kita itu bisa perkembangan psikologinya itu bisa kayak berkembang lebih baik. Kecuali kita kalau ada di lingkungan yang toksik, kita kalau di lingkungan yang toksik itu perkembangan kita itu sangat jelek ya. Itu bukan perkembangan sih kalau jelek, dalam penurunan. Nah, selanjutnya ada kognitif. Apa sih kognitif itu? Kognitif adalah kemampuan seseorang dalam berpikir, mengetahui atau memecahkan masalah. Nah, kognitif itu ada beberapa hal. Ciri perkembangan kognitif dalam remaja itu salah satunya imajinasi yang berkembang, itu mampu mengerti konsep sebab akibat, terus itu pemahaman bahasa yang meningkat. Nah, selanjutnya ada emosional. Nah, emosional ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu memahami perasaan. Kita itu tidak boleh memahami perasaan orang lain ya. Kan kadang kita ini di lingkungan itu kayaknya kan mengutamakan perasaan orang lain dibandingkan perasaan kita sendiri, itu jangan ya.
soalnya itu kita juga butuh pemahaman gitu. Kalau misalnya kita mengalah terus sama orang lain kan perkembangan kita akan nggak berkembang, jadi kan kayak menurun. Selanjutnya ada mengatasi konflik. Nah kita itu kalau misalnya ada konflik sama teman ya, misal kita beda pendapat sama kelompok kita, nah kita itu nggak boleh langsung kayak meledak, kayak langsung marah-marah langsung kayak gimana gitu, nggak boleh. Kita itu harus tenang dulu, tarik nafas dulu, kita itu mendengarkan apa yang lawan bicaranya dibicarakan gitu ya, apa yang dibicarakan terus itu kita pahami sambil dengan kepala dingin, nggak boleh kayak langsung panas gitu, nggak boleh. Itu baru kita langsung menjawab, tapi itu dengan sangat yang nggak boleh kasar gitu, itu sangat halus dan ya sangat halus itu. Selanjutnya ada mampu mengatasi tekanan. Nah kita misalnya tuh kayak disuruh orang tua kayak tuh belajar, apalagi seperti saya ya anak tunggal itu kan menjadi apa, bahu orang tua, menjadi masa depannya kan kayak diharapkan orang tua ya. Jadi seperti saya tuh kayak harus membahagiakan orang tua gitu, Pak, harus belajar itu kan kita kan merasa tertekan gitu ya, kan belajar kok gak ada istirahatnya. Jadi kita tuh kan harus istirahat walaupun beberapa jam atau beberapa menit itu buat save off kita sendiri. Nah di lingkungan mahasiswa ini banyak ya, kayak yang mahasiswa kayak misalnya ada tekanan itu langsung ke jembatan Suhat untuk ya tahu sendirilah ya, itu jangan ya Gus ya, soalnya itu tidak baik. Kan banyak cara mengatasi tekanan itu, bukan langsung mencolot itu, bukan. Kita bisa kayak nongkrong sama teman-teman, terus itu kayak main Mobile Legends, itu kan bisa mengatasi tekanan ya guys ya. Jadi kita itu tidak boleh belajar terus-menerus kok, tidak boleh ya guys, itu membuat stres. Nah itu menghubungkan yang saya bicarakan di awal tadi ya, yaitu memahami perasaan. Nah kita itu harus memahami perasaan apa yang kita mau, jadi kita tidak boleh kayak menunjukkan orang lain secara berlebihan, itu kan kita bisa mendapat tekanan yang sangat dalam gitu. Kalau dari saya, kalau mengatasi tekanan itu bisa kayak nulis apa yang kita inginkan gitu, terus diobong, dibakar, terus apa teman-teman itu bisa menghilangkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya selaku presentator ketiga akan menjelaskan mengenai psikologi perkembangan dan teori belajar menurut Quran dan hadis. Jadi bukan hanya secara teoritis kita bisa mempelajari psikologi perkembangan, teori belajar, namun di lain hal itu juga kita sudah selaras dengan Al-Quran dan hadis. Bagaimana menurut Quran dan hadis mengenai psikologi perkembangan dan teori belajar? Sebelumnya saya akan memberitahu sedikit mengenai Quran. Apa sih Quran itu? Al-Quran tidak lain dan tidak bukan kitab suci kita bersama, dan apa-apa yang selalu berkaitan dengan Al-Quran pastilah mulia. Karena kenapa? Karena dikatakan oleh para ulama, wa ma yata'allaqu bisyarif syarifun. Apa-apa yang sudah berkaitan dengan yang namanya mulia, sesuatu yang mulia pasti akan ikut mulia. Seperti contohnya apa? Seperti contohnya kita ambil dari yang paling atas, malaikat Jibril. Malaikat Jibril unzila alaihi wahyan nabiyan wa qur'anan. Kepada malaikat Jibril itu diturunkan Al-Quran. Jadi hasil lahir malaikat Jibril ialah malaikat yang paling mulia. Yang kedua ialah bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan paling mulia karena kenapa? Di dalam bulan tersebut diturunkan Quran. Sebagaimana dikatakan dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Yang ketiga ialah nabi yang paling mulia, tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah pemegang Quran atau biasa disebut oleh Siti Aisyah Al-Quran berjalan. Akhlaknya sama dengan Al-Quran, tutur katanya beliau sama dengan Al-Quran, dan jiwa beliau sama dengan Al-Quran. Al-Quran sendiri memandang psikologi perkembangan dan teori belajar memiliki hubungan yang erat, teman-teman. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran pada dasarnya manusia itu bukan hanya Quran, ini selaras juga dengan hadis. Menurut dua
hal ini, yaitu Quran dan hadis, psikologi perkembangan dan teori belajar memiliki hubungan yang kuat. Karena pada dasarnya manusia itu adalah menghambakan diri. Fitrah seorang manusia, seorang makhluk adalah menghambakan diri. Untuk mencapai hamba yang baik dan benar dibutuhkannya belajar. Dengan dibutuhkannya belajar, dibutuhkan juga teori belajar. Karena berkembangnya zaman, teori belajar harus didasari dengan psikologi perkembangan. Sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.